Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada sebuah ketegangan antara Al-Imam Hasan Al-Basri dan Imam Ibnu Sirin. Keduanya tidak mau saling menyapa. Bahkan setiap kali mendengar orang lain menyambut nama Ibnu Sirin, Imam Hasan Al-Basri merasa tak suka. "Jangan sebut nama orang yang berjalan dengan lagak sombong itu di hadapanku," ujarnya. Suatu malam Hasan Al-Basri bermimpi sesuatu yang aneh. Ia seolah-olah sedang bertelanjang di kandang binatang sambil membuat sebatang tongkat. Pagi hari ketika bangun, ia merasa bingung dengan mimpinya itu. Tiba-tiba ia ingat bahwa Ibnu Sirin yang kurang ia sukai merupakan orang yang pandai menafsirkan mimpi. Merasa malu dan gengsi bertemu sendiri, ia meminta tolong seseorang temannya yang dekat dengannya untuk menemui Ibnu Sirin. "Temui Ibnu Sirin dan ceritakan mimpiku ini seakan-akan kamu sendiri yang mengalaminya," pesannya. Teman dekat Imam Hasan Al-Basri itu segera menemui Ibnu Sirin. Begitu selesai menceritakan isi mimpi tersebut, Ibnu Sirin langsung berkata, "Bilang pada orang yang mengalami mimpi ini, jangan menanyakannya kepada orang yang berjalan dengan lagak sombong. Kalau berani, suruh ia datang sendiri kemari." Mendengar laporan yang disampaikan temannya ini, Imam Hasan Al-Basri kesal. Ia bingung dan merasa tertantang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Ibnu Sirin. Ia tidak peduli dengan rasa malu atau gengsinya itu. "Antarkan aku ke sana," katanya. Begitu melihat kedatangan Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Sirin menyambutnya dengan baik. Setelah saling mengucap salam dan berjabat tangan, masing-masing lalu mengambil tempat duduk yang agak berjauhan. "Sudahlah, kita tidak usah berbasa-basi. Langsung saja, aku bingung memikirkan dan menafsirkan mimpiku," kata Hasan Al-Basri. Lalu ia menuturkan sekilas tentang mimpinya. "Jangan bingung," kata Ibnu Sirin. "Telanjang dalam mimpimu itu adalah ketelanjangan dunia. Artinya Anda sama sekali tidak tergantung padanya karena Anda memang zuhud. Kandang binatang adalah lambang dunia yang fana itu sendiri. Anda telah melihat dengan jelas keadaan yang sebenarnya. Sedangkan sebatang tongkat yang Anda buat itu adalah lambang hikmah yang Anda katakan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang." Sesaat Imam Hasan Al-Basri terkesima. Ia kagum pada kehebatan Ibnu Sirin sebagai ahli penafsir mimpi dan percaya sekali pada penjelasannya itu. "Tetapi bagaimana Anda tahu kalau aku yang mengalami mimpi itu?" tanya Imam Hasan Al-Basri kemudian dengan rasa penasaran. "Ketika temanmu menceritakan mimpi tersebut kepadaku, aku berpikir menurutku hanya engkau yang pantas mengalaminya," jawab Imam Ibnu Sirin singkat dan santai. Refleksi hikmah dari cerita ini, kadang memang kita akan mengalami sebuah perbedaan, silang pendapat dan pemikiran di antara kita dan orang lain. Tapi dengan perbedaan dan ketidaksamaan tersebut, jangan sampai membuat kita malah berlarut-larut dalam sebuah kubangan kesia-siaan yang akhirnya malah membuat kita terhambat dan terhalang dengan pintu kebaikan yang semestinya kebaikan itu harus kita upayakan dan kita lakukan. Semoga Allah senantiasa memberikan solusi kebaikan dalam kehidupan untuk mencapai dan meraih ridho Allah yang sangat kita harapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.